Karen Horney mengembangkan pemikirannya sebagai kritik terhadap Freud yang dinilai terlalu menekankan dorongan biologis dan seksual sebagai dasar kepribadian. Dari pengalaman klinisnya, Horney melihat bahwa banyak masalah psikologis justru muncul karena hubungan masa kecil yang tidak aman, kurangnya kasih sayang, dan tekanan lingkungan sosial. Menurut Horney, manusia terutama digerakkan oleh kebutuhan akan rasa aman dan penerima, bukan oleh libido, seperti yang diyakini oleh Freud. Karena itu, ia menilai teori Freud kurang mempertimbangkan peran budaya, pola asuh, dan kehubungan interpersonal dalam membentuk kepribadian dan kecemasan. Kritik terbesarnya adalah terdapat pandangan Freud tentang perempuan. Horney menolak konsep penis envy dan menegakkan bahwa ketidaksetaraan yang didalami oleh perempuan bukan berasal dari biologis, melainkan dari struktur sosial yang partikal. Dengan demikian, teori Horney menghadirkan penekanan yang lebih sosial, relasional, dan humanistik. Konsep kecemasan dasar menurut Karen Horney adalah perasaan yang mendalam berupa ketidakamanan, ketakutan, dan kerentanan yang muncul ketika anak merasa tidak dicintai, tidak dihargai, atau tidak dilindungi oleh lingkungan utamanya. Kecemasan ini bukan sekadar rasa takut biasa, tetapi pengalaman yang emosional yang membuat anak memandang dunia sebagai tempat yang berbahaya dan tidak dipercaya. Kecemasan dasar terbentuk dari pola asuh yang penuh kritik, penolakan, kurang kehangatan, inkonsistensi, atau tuntunan berlebihan yang membuat suatu anak merasa sendiri dalam menghadapi dunia. Kecemasan dasar ini kemudian menetap hingga dewasa dan membentuk banyak pola perilaku untuk mencari rasa aman. Menurut Horney, kecemasan inilah sumber utama konflik psikologis dan perilaku neurotik. Individu yang tidak memperoleh rasa aman sejak kecil akan terus berjuang menenangkan ketakutannya melalui berbagai cara seperti bergantung kepada orang lain, menarik diri, atau bersikap agresif. Dengan kata lain, kecemasan dasar menjadi akar dari berbagai pola kepribadian yang tidak sehat karena seorang individu berusaha keras melindungi dirinya dari perasaan terancam yang pernah dialaminya di masa kanak-kanak. Ada 3 pola strategi menghadapi kecemasan. Menurut Karen Horney, ketika seseorang mengalami kecemasan dasar, mereka akan mengembangkan strategi tertentu untuk memperoleh rasa aman. Yang pertama, strategi pertama adalah bergerak mendekati orang lain, yaitu usaha mendapatkan perlindungan dan penerima dengan menjadi patuh, menyenangkan, dan sangat bergantung pada orang lain. Seorang individu dengan pola ini merasa aman ketika mereka dicintai dan disetujui, sehingga mereka cenderung mengorbankan kebutuhan pribadi demi menjaga hubungan. Mereka takut ditolak dan berusaha keras untuk memenuhi harapan orang itu. Strategi kedua adalah bergerak menjauhi orang lain. Seorang individu merasa bahwa cara terbaik untuk melindungi diri adalah dengan menarik diri secara emosional dan menjaga jarak dari hubungan yang dianggap terlalu beresiko. Mereka berusaha menjadi mandiri sepenuhnya, tidak ingin bergantung pada siapapun, dan menahan diri untuk tidak terlalu dekat dengan orang lain. Dengan menjauhi hubungan yang intim, mereka berharap bisa menghindari rasa sakit, penolakan, atau ancaman emosional. Adapun strategi yang ketiga adalah bergerak melawan orang lain. Dalam pola ini, orang berusaha mengatasi kecemasan dengan menjadi dominan, kompetitif, atau agresif. Mereka menganggap dunia sebagai tempat yang penuh persaingan, sehingga keamanan hanya dapat dicapai jika mereka menjadi kuat, berhasil, dan mengendalikan orang lain.
Sikap keras yang menyerang ini sebenarnya merupakan bentuk perlindungan diri karena mereka merasa bahwa menunjukkan kelembutan justru membuat mereka rentan terhadap ancaman. Konsep ideal self dan real self. Dalam teori Karen Horney, konsep ideal self dan real self menggambarkan perbedaan antara diri sejati seseorang dan diri yang sempurna yang ia ciptakan akibat rasa tidak aman. Real self adalah diri yang autentik dengan potensi alami yang berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih. Sedangkan ideal self adalah bayangan diri yang terlalu sempurna dan tidak realistis, dibentuk oleh tuntunan kata harus yang muncul dari kecemasan dasar. Ketika jarak antara keduanya semakin besar, seseorang akan merasa gagal, rendah diri, dan terlalu berjuang memenuhi standar yang tidak mungkin dicapai. Horney menekankan bahwa kesehatan psikologis hanya dapat dicapai ketika seseorang menerima real self dan berhenti mengejar ideal self yang tidak sesuai dengan kenyamanan. Perbedaan pandangan Horney dan Freud tentang perempuan. Freud memandang perempuan dari sudut biologis dan menganggap dinamika psikologis mereka banyak dipengaruhi oleh konsep penis envy, yaitu rasa iri dan kekurangan karena tidak memiliki organ seksual yang seperti laki-laki. Baginya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan terutama berakar pada anatomi, sehingga perempuan diposisikan sebagai lebih pasif dan berkembang melalui tahapan psikoseksual yang membuat mereka cenderung mengalami konflik terkait perasaan kurang tertentu. Horney menolak pandangan itu dan menegakkan bahwa perempuan tidak iri pada penis, melainkan pada kekuatan dan posisi sosial yang lebih tinggi yang dimiliki oleh laki-laki. Ia melihat kepribadian perempuan terutama dibentuk oleh budaya, pengalaman, dan hubungan interpersonal, bukan hanya faktor biologis semata. Horney juga memperkenalkan gagasan word envy, yaitu bahwa laki-laki lah yang kadang merasa kurang karena tidak dapat melahirkan, sehingga ia memutarbalikkan pandangan klasik Freud dan menegakkan bahwa perempuan adalah individu yang kuat, mandiri, dan dipengaruhi terutama oleh konstruksi sosial. Aplikasi teori Horney dalam kehidupan sosial dan konseling. Teori Horney diterapkan dalam kehidupan sosial dengan memahami bahwa perilaku seperti ketergantungan, menarik diri, atau agresivitas sehingga muncul sebagai cara seseorang menghadapi kecemasan dan rasa tidak aman. Dalam konseling, teori ini membantu konselor mengenali pola hubungan yang tidak sehat, memahami sumber kecemasan klien, serta membimbing klien untuk menerima diri, membangun hubungan yang lebih sehat, dan mengembangkan pola interaksi yang lebih adaptif. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.